Halo, selamat datang di video pembelajaran biologi. Apakah kalian tahu bahwa lumba-lumba menginspirasi dalam pembuatan teknologi? Meskipun lumba-lumba adalah hewan yang imut, lucu, dan menggemaskan, ternyata bisa menginspirasi dalam pembuatan teknologi loh. Lalu teknologi apa sih yang terinspirasi dari hewan menggemaskan tersebut? Sebelumnya, kita akan membahas tentang biomimikri. Biomimikri adalah istilah yang digunakan dalam dunia ilmu pengetahuan, berupa ilmu yang mempelajari alam sekitar dan menjadikan inspirasi serta meniru model dari alam untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Jadi, biomimikri dapat diimplementasikan dalam berbagai hal, antara lain yaitu desain, produk, interior, dan arsitektural. Sebenarnya, masih ada salah satu tentang teknologi meniru alam, yaitu biomimetik, tapi mungkin akan dibahas di video berikutnya. Berikut contoh biomimikri atau teknologi meniru yang berasal dari lumba-lumba. 1. Teknologi sonar. Sonar berasal dari singkatan bahasa Inggris dari Sound Navigation and Ringing, yang berarti sebuah teknik yang menggunakan perjalanan suara dalam air untuk navigasi atau mendeteksi perangkat atau kendaraan air lainnya. Sonar merupakan istilah Amerika yang pertama kali digunakan dalam Perang Dunia. Cara kerja sonar terinspirasi dari ikan lumba-lumba dan ikan paus. Pada lumba-lumba yang bernafas melalui lubang yang ada di atas kepalanya, dan pada bagian bawahnya terdapat kantung-kantung kecil berisi udara yang dapat menghasilkan suara bernada tinggi. Kemudian, suara ekolokasi tersebut dipancarkan ke arah sekitar secara terputus-putus. Suara lumba-lumba segera memantul kembali bila membentur benda apapun. Lumba-lumba mendengarkan secara seksama pantulan suara tersebut. Gelombang suara yang ditangkap di bagian rahang bawah disebut jendela akustik. Maka, informasi suara diteruskan ke telinga bagian tengah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Pantulan suara dari sekelilingnya memberikan informasi rinci tentang jarak benda-benda dari mereka, terdiri dari ukuran hingga pergerakannya. Inilah sistem sonar sempurna yang dengannya lumba-lumba memindai dasar laut layaknya alat pemindah elektronik. Sama dengan sonar yang bekerja dengan memancarkan suara pada frekuensi tertentu dan menyebarkan gelombang tersebut ke sekelilingnya. Jika gelombang sonar tersebut memantul ke sebuah benda padat dan kembali ke perangkat pemancarnya, maka perangkatnya bisa mengumpulkan informasi tentang bentuk, ukuran, dan jarak benda. 2. Teknologi kapal selam. Tidak hanya mengenai sonar, lumba-lumba juga menginspirasi dalam pembuatan teknologi kapal selam. Menurut Harun Yahya, ilmuwan asal Turki, dalam bukunya Farmer of Understanding, mengatakan bahwa struktur tubuh lumba-lumba yang berbentuk kumparan memberi mereka kemampuan bergerak sangat cepat dalam air. Saat lumba-lumba mulai berenang cepat, lapisan tipis air terbentuk di permukaan kulit mereka. Lapisan tipis air ini dinamakan lapisan penghalang. Kulit ini diciptakan dengan kelenturan yang memungkinkannya bergerak menggelombang ketika turbulensi terjadi. Kulit ini mencegah terjadinya gaya hambat air dengan bergerak menggelombang berlawanan arah dengan gerak turbulensi pada lapisan penghalang. Hasilnya, gerakan renang yang cepat tanpa menimbulkan suara. Dan hal inilah yang menginspirasi para ilmuwan untuk mengembangkan teknologi kapal selam. Lalu apa sih kegunaan teknologi tersebut? Yang pertama, sonar berguna untuk navigasi, menghindari rintangan di laut atau melacak target di bawah air. Biasanya terdapat pada kapal laut, kapal selam, dan berbagai peralatan untuk melaut. Dan sonar sangat berguna terutama untuk angkatan laut. Yang kedua, membuat struktur rancangan kapal selam terdiri atas dua lapisan karet. Dan di antara kedua lapisan itu, terdapat sebuah gelembung seperti yang ada pada sel kulit lumba-lumba. Dan ketika lapisan ini digunakan, terdapat peningkatan kecepatan kapal selam hingga 250%. Apakah teman-teman sudah mengerti biomimikri yang berasal dari hewan menggemaskan tersebut? Menurut teman-teman sendiri, apakah ada sifat dari lumba-lumba yang bisa dijadikan teknologi pada masa depan? Jikalau ada, silahkan komen di kolom komentar ya. Jangan meremehkan hal sekecil apapun, karena itu bisa menjadi hal besar jikalau diperhatikan dengan sudut pandang yang berbeda.
Cukup sekian teman-teman, semoga bermanfaat and see you.